Shalom, selamat malam saudaraku yang ada di luar sana yang melihat dan mendengarkan video ini di dalam renungan pemuda remaja khususnya. Sebenarnya saya membuat video ini karena keterbatasan di dalam ibadah selama COVID-19 ini, jadi saya berusaha untuk membagikan firman Tuhan, memberkati saudara, menjangkau saudara agar setia dan tetap atau dapat mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan. Kerinduan saya ketika mendengarkan, melihat setiap ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan melalui channel ini. Kemarin saya mau berikan nama saya sendiri, tetapi akhir-akhir ini saya merenungkan kembali dan saya sambil bergumul, Tuhan, sebenarnya motivasi saya membuat ini awal hanya cuma iseng-iseng aja, mencoba-coba aja, tetapi sekarang saya harus seperti dipaksa membuat pelayanan di media ini, dan akhirnya saya bergumul mengenai nama channel ini. Untuk sementara, saudaraku, saya memberikan nama channel ini Media Pencerahan. Artinya saya merindukan setiap apa yang saya bagikan di dalam video ini, baik itu saat saya mengajar di sekolah maupun di dalam membagikan renungan firman Tuhan di dalam setiap ibadah, ada satu pencerahan bagi pikiran kita, bagi kehidupan kita. Dan saya masih bergumul apakah ini tetap nanti saya pakai nama channel ini atau saya ubah lagi ke depan, sambil saudara memberikan komentar saran buat saya sebenarnya apa yang bisa saya buat di dalam nama channel ini, karena ada banyak hal-hal yang saya mau bagikan selain firman Tuhan, juga apa saja yang saya alami di dalam pelayanan selama saya ditempatkan di dalam melayani jemaat Tuhan, baik itu di gereja maupun juga di sekolah. Di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, atau mungkin juga nantinya saudara di luar sana melihat video ini pada saat pagi hari, pada saat siang hari, sore hari, atau segala waktu yang saya sebutkan ini, saya ucapkan buat kita shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyertai saudara sekalian. Saya ingin membagikan firman Tuhan buat saudara, yaitu yang saya berikan judul kamu tidak miskin, atau kamu pasti jadi sukses, jadi orang kaya apabila ada 3 hal ini kamu perhatikan, kamu dengar baik-baik, dan kamu lakukan. Saya melihat selama COVID-19 ini ada banyak orang, tidak sedikit, ada banyak orang khususnya di Indonesia yang merengek-rengek, yang jadi seperti mental pengemis karena tidak kena bantuan, baik itu BLT atau segala macam yang disebutkan. Bahkan ada saya lihat di sebuah dan beberapa rumah, ya, ada tempelan stiker bahwa keluarga ini adalah keluarga miskin. Dan ini yang bertentangan dengan saya secara pribadi, karena sejak saya sekolah, saudara, saya tidak pernah mendapat beasiswa. Dan ketika teman-teman mendapat itu, saya tanya apa cara dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Salah satunya, sampai saya sekolah teologi dulu di kampus, adalah membuat pernyataan bahwa saya dari keluarga miskin. Dan itu tidak pernah saya buat, sekalipun itu namanya bantuan yang layak diterima. Tetapi saya tidak menganggap bahwa keluarga saya miskin di hadapan manusia dan di hadapan, terlebih-lebih di hadapan Allah. Saya masih mampu, saya masih bisa bekerja. Jadi saudara, bagaimana kalau mental ini jauh daripada saudara, jauh daripada pikiran saudara, jauh daripada kehidupan saudara sepanjang hidup? Saya membagikan ayat yang pertama di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ini saudara harus dengar dan harus percaya dan harus lakukan dalam kehidupan saudara. Jikalau saudara tidak disebutkan sebagai orang miskin atau sebagai orang yang suka mengemis, tetapi saudara pasti sukses, pasti jadi berkat. Bahkan kalau kerinduan saudara ingin jadi kaya, saya percaya kalau itu berkatnya daripada Tuhan, Tuhan pasti percayakan hal itu kepada saudara. Pertama,
Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya ke-10 firman Tuhan berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pertama, saudara, jikalau saudara tidak disebut adalah orang miskin, tetapi orang yang sukses, orang yang diberkati, orang yang selalu berhasil dan beruntung dalam hidupnya, lakukanlah firman Tuhan ini. Ingatkan pribadi saudara, setiap saudara makan, ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, janganlah ada di antara setiap orang yang percaya, yang menjadi Kristen, makan tanpa ia bekerja. Mungkin saudara berpikir, saya masih sekolah, saya masih anak di dalam rumah, atau saya masih belum dapat kerja, saya masih bergantung sama orang lain. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saudara masih sekolah, ingat, belajarlah sungguh-sungguh. Mending berhenti sekolah dan bekerja daripada menyanyiakan jerih lelah orang tua. Yang kedua, kalau saudara sudah bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Bekerja, berilah yang terbaik, agar setiap apa yang saudara dapatkan, Tuhan tidak menganggap itu bahwa itu bukan dari hasil kerja kerasmu, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah teladan dalam setiap pekerjaan kita. Janganlah makan kalau tidak bekerja. Yang kedua, di dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepada kamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kenapa orang miskin? Kenapa orang kekurangan? Karena malas. Saudara, sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yang diberikan akal, pikiran, jauh lebih mulia daripada ciptaan Tuhan yang lain. Kita seharusnya malu kalau kita sampai disuruh gembala, seorang penasihat rohani kita, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Walaupun tidak ada yang memimpin, walaupun binatang yang paling kecil, yang paling tidak terpandang di dunia ini, tetapi mereka bisa menjadi contoh teladan buat kita. Saudara, saya malu kalau sampai saudara menjadi orang miskin, menjadi banyak kekurangan, suka meminta-minta dan berharap kepada orang. Mulai dari sekarang saudara, ingat, sudah 2 poin firman Tuhan ini yang saya bagikan, dan satu lagi yang terakhir. Jangan makan kalau tidak bekerja. Harus engkau rajin, ya. Apapun itu yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Dan yang terakhir, ini poin yang ketiga, supaya saudara tidak menjadi miskin, tetapi sukses, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya ke-10 firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, apapun yang kita temukan, yang bisa kita lakukan di rumah kan, di sekolah kan, di tempat kita bekerja, semasih kita kerjakan, Tuhan bilang bukan setengah hati kita kerjakan, tetapi sekuat tenaga, artinya sungguh-sungguh. Saudara, mungkin saudara tidak melihat apa manfaatnya sekarang, tetapi saya percaya kelak engkau akan sadari bahwa oh, ini ternyata tujuan Tuhan mengarahkan saya dalam pekerjaan ini. Saya percaya kalau ketika hal ini saudara lakukan dalam kehidupan, jangan makan kalau tidak bekerja, harus rajin. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang ditemui oleh tangan kita untuk dikerjakan, harus dikerjakan sekuat tenaga, sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kesaksian firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata di sana, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Saya percaya kalau saudara hidup benar di mata Tuhan,
saudara senang melakukan firman Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan digenapi kepada saudara, bahwa semua kita yang percaya dan menjadi bagian daripada kekristenan, kalau firman Tuhan ini hidup di dalam hidup saudara, pasti tidak akan begini, tetapi akan seperti ini. Kiranya saudara diberkati di dalam renungan firman Tuhan ini. Saya berharap semoga saudara sukses dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kuncinya, jangan makan kalau tidak bekerja. Harus rajin, tekun, giat, dan bekerja sungguh-sungguh. Apapun yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, apapun itu ya, dalam bentuk apapun. Ingat, untuk kita kita bisa kerjakan itu sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga akhirnya kita memberkati dan bukan begitu. Demikian renungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.